Sutra Teratai yang Menakjubkan, Bab 1 Pendahuluan, Xun Fa Xiang, episode 34, berpadu dengan jalan dari Sutra Teratai menuju kebodian murni. Dengan dapat memutuskan segala kerisauan, segala kebocoran pun lenyap. Batin menjadi terang dan jernih, serta memperoleh ladang berkah yang besar untuk alam manusia dan alam dewa, sehingga memungkinkan batin berpadu dengan jalan, pikiran murni dan jernih. Ini juga adalah hendak katakan kepada kalian. Sebelumnya kita sudah membicarakan tentang biksu agung. Dia ada penghancur kejahatan, penggentar setan mara, dan peminta sedekah. Penghancur kejahatan hendak menghancurkan segala kebiasaan buruk. Penggentar setan mara hendak melampaui alam setan mara. Peminta sedekah, kita harus bisa menyelaraskan kondisi internal dan kondisi eksternal ke dalam menyelaraskan batin kita. Keluar bisa membuat para makhluk memiliki jalinan jodoh ini. Jadi kita mesti memutuskan segala noda batin. Noda batin dan ketidaktahuan jika sudah dilenyapkan, kondisi batin kita baru bisa terang dan jernih. Kita bisa kondisi batin terang dan jernih. Baru bisa dikatakan adalah ladang berkah bagi manusia dan dewa. Kita membina diri belajar ajaran Buddha. Bukankah hendak belajar seperti Buddha? Ladang berkah besar ini sering katakan biksu ladang berkah. Meninggalkan kehidupan berkeluarga merupakan perbuatan dari manusia agung. Meninggalkan kehidupan berkeluarga melepaskan noda batin. Artinya adalah harus bekerja keras. Bekerja keras artinya adalah harus menggarap ladang batin. Jika ladang batin digarap dengan baik, benih ditanam, setiap butir akan bisa dari satu tumbuh tak terhingga. Tak terhingga tumbuh dari satu. Dharma yang baik, prinsip kebenaran dari Buddha. Semua adalah dari sebuah niat pikiran kita yang murni. Bisa melahirkan dharma yang tak terhingga. Membimbing para makhluk, maka merupakan ladang berkah bagi manusia dan dewa. Selanjutnya, memungkinkan batin berpadu dengan jalan. Batin kita harus berpadu dengan jalan. Kita belajar ajaran Buddha. Bukankah harus menapaki jalan Buddha? Jika praktik yang kita jalani menjauh dari jalan ini, maka batin kita tidak bisa murni dan tidak dapat berpadu dengan jalan. Batin tidak berpadu dengan jalan itu karena kerisauan menutupi batin. Jadi kita memungkinkan batin berpadu dengan jalan. Pikiran murni dan jernih, pikiran kita dengan sendirinya menjadi sangat murni. Sebagai praktisi Buddhis, kita harus mencapai kondisi ini. Sebelumnya telah dikatakan, demikianlah yang kudengar, pada suatu ketika Buddha sedang berdiam pada Raja Griha di puncak Burung Nasar, beserta serombongan biksu agung sejumlah 12.000 orang. Sutra Teratai Bab 1 Pendahuluan. Dari demikianlah penegasan dari keyakinan. Selanjutnya yang kudengar. Didengar dari Buddha, suatu ketika di suatu tempat terdapat sekumpulan biksu agung. Semuanya merupakan orang yang membina diri. Kebajikan mereka besar, banyak, dan unggul. Jadi, berapa banyak orang di sana? Sejumlah 12.000 orang. Hadirin sekalian, ketika di masa tua Buddha, para monastik di persamuan Sutra Teratai terdapat sejumlah 12.000 orang. Banyak orang yang dapat membuktikan dharma menakjubkan yang dibabarkan Buddha pada saat itu. Ini disebut penegasan dari keyakinan, membuktikan bahwa kita setiap orang bisa yakin. Orang-orang ini dapat membuktikan dharma menakjubkan yang terhimpun. Penegasan dari keyakinan, semua dharma menakjubkan yang terhimpun adalah apa yang didengar secara bersamaan oleh orang-orang yang berkebajikan besar dan punya nama. Ini membuktikan kalau dharma menakjubkan ini adalah sejati dan patut diyakini. Inilah sebabnya pada bagian awal disebutkan terlebih dahulu hadir 12.000 biksu agung. Karena ini adalah hal yang paling mendasar. Karena Buddha membabarkan Sutra Teratai juga ada 8 tahun yang berada di sisi beliau dari awal hingga akhir.
dan bersama-sama mendengarkan Dharma di persamuan tersebut. Ada begitu banyak orang, Biksu Agung sebanyak 12.000 orang pada saat bersamaan hadir untuk mendengarkan. Hal ini menjadi bukti bahwa Dharma yang agung dan menakjubkan ini benar adanya. Kita semua dapat mempercayainya, sebab ada begitu banyak orang yang terus-menerus berada di sisi Buddha untuk mendengarkan Dharma. Oleh karena itu, ketika Ananda menyusun kitab-kitab suci, semua orang harus mempercayainya. Pada saat itu, Anda juga mendengarnya. Ketika saya sedang mendengar, Anda juga ada mendengar. Dan begitu banyak orang lainnya juga mendengarnya. Jadi dapat dipercaya, ini disebut penegasan dari keyakinan. Bisa menjadi penegasan sejati untuk kitab suci ini. Adalah merupakan dharma menakjubkan yang dibawarkan oleh Sang Buddha pada semasa itu. Ada 12.000 orang hadir lengkap di tempat tersebut, di dalam persamuan. Selanjutnya yaitu, semuanya adalah arhat yang telah melenyapkan segala kebocoran dan tiada lagi kerisauan. Mereka telah memperoleh manfaat bagi diri sendiri, memutuskan segala ikatan dari keberadaan, dan batin memperoleh keleluasan. Sutra Teratai Bab 1 Pendahuluan. Ini merujuk kepada kondisi arhat yang telah mencapai buah arhat. Proses seperti apa yang dapat mencapai buah arhat, yakni melenyapkan segala kebocoran, sekarang menjadi arhat. Arhat memiliki 3 makna. Arhat, 1. Pembunuh bagi pencuri. 2. Orang yang tidak terlahir kembali. 3. Orang yang layak menerima persembahan. Pembunuh bagi pencuri, artinya telah membunuh 98 belenggu, pencuri dari kerisauan. Membunuh 98 belenggu, juga berarti membunuh 98 jenis kerisauan batin. Ini sangat halus dan teliti. Makanya saya setiap hari memberitahu semua orang, kita harus menjaga batin kita dengan baik. Tidak boleh ada kerisauan batin dari luar yang menodai kondisi batin kita. Maka harus senantiasa menjaga batin kita dengan baik. Inilah yang senantiasa saya katakan kepada semua orang. Harus bersungguh hati, karena jika kita tidak bersungguh hati, kerisauan batin akan sangat mudah bangkit kembali. Kita membunuh pencuri harus terlepas dari noda kerisauan batin. Batin kita harus sampai pada tahap kemurnian yang sejati. Dengan demikian, Dharma baru dapat masuk ke dalam batin. Jika batin kita tidak murni, ketika Dharma masuk akan dengan cepat terusir oleh kerisauan batin. Maka kita harus memurnikan kondisi batin, kerisauan batin, sehingga Dharma dapat masuk ke dalam batin. Berdiam di dalam batin, maka semua orang harus mengingat, harus memiliki sebersih niat untuk membunuh pencuri. Dalam aliran Zen sering dikatakan, ketika Mara datang, bunuh Mara. Ketika Buddha datang, bunuh Buddha. Artinya adalah mengatakan bahwa kondisi batin Anda terkadang sangat risau, membuat Anda yang melihatnya merasa sangat tidak menyenangkan. Ini Anda sebut sebagai setan Mara. Membuat Anda yang melihatnya merasa sangat menyenangkan. Anda sebut sebagai Buddha, baik keadaan yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan. Kita harus segera menyadari dan menyingkirkannya dari dalam batin kita. Biarkan batin kita tidak terpengaruh oleh kondisi luar yang mencemari. Jangan memiliki kemelekatan. Tanpa kemelekatan, maka batin tidak akan ternoda. Dengan demikian, batin baru bisa jernih dan murni. Inilah yang disebut pembunuh bagi pencuri. Selanjutnya, tidak terlahir kembali. Tidak terlahir kembali berarti telah melepaskan pandangan dan pemikiran keliru. Saat segala delusi dari pandangan salah dan pemikiran salah telah dilenyapkan. Selanjutnya tidak lagi terikat oleh buah balasan karma dari kelahiran dan kematian yang menjerat kita. Orang yang tidak terlahir kembali artinya setelah melepaskan debu kotoran dari pandangan dan pemikiran keliru, tidak lagi terjerat oleh samsara atau buah balasan karma. Kita manusia kebanyakan dikarenakan oleh ketidaktahuan, sehingga kita berada di dalam 6 alam tumimba lahir. Dari kelahiran ke kelahiran, selamanya tidak ada habisnya. Oleh karena itu, kita harus benar-benar membiarkan batin kita datang dan pergi dari kehidupan ke kehidupan dengan bebas atau leluasa. Kelahiran dan kematian kita harus belajar seperti
Buddha dan Bodhisattva. Para Buddha dan Bodhisattva datang ke dunia adalah kembali masuk ke dunia saha untuk membimbing para makhluk. Ini disebut kembali ke dunia dengan perahu welas asihnya. Akan tetapi kita sebagai makhluk awam semuanya adalah dikarenakan oleh kekuatan karma yang menjerat dan hukum karma. Apapun tidak dibawa, hanya membawa karma, datang dan pergi dari kelahiran ke kelahiran. Para makhluk awam yang tidak bisa terbebaskan dari hukum karma semacam ini. Ini semuanya dikarenakan oleh ketidaktahuan yang menjalin dan menjerat kita, yang menyebabkan kita di dalam kelahiran ke kelahiran terus mengalami siklus sebab akibat, yang seperti ini terus menjerat kita. Ingatkah kalian, tidak lama yang lalu saya juga pernah mengatakan kepada semua orang bahwa setiap orang memiliki sifat hakikat tathagata dalam dirinya, juga memiliki sifat hakiki kebudaan. Karena itu, segala bentuk kerisauan harus kita lenyapkan. Kita harus membangkitkan tekad untuk mencapai keadaan tanpa kelahiran, tiada muncul dan tiada lenyap di dalam batin, karena pada dasarnya memiliki sifat hakiki murni kebudaan. Dikarenakan pada dasarnya memiliki sifat hakiki murni kebudaan, bagaimana mungkin kita bisa membiarkannya hilang? Jadi pada dasarnya memiliki sifat hakiki murni kebudaan, begitu murni, hanya saja tercemari oleh ketidaktahuan. Oleh karena itu kita mesti memiliki sebuah perasaan. Ketika sifat hakiki murni kebudaan muncul keluar, datang dan pergi dengan leluasa, tidak terjerat oleh kerisauan. Selanjutnya tentang orang yang layak menerima persembahan. Orang yang layak menerima persembahan artinya telah dilengkapi dengan kebajikan dari kebijaksanaan dan kebajikan dari penghapusan. Kita harus mencapainya dengan sempurna hingga kebijaksanaan dan penghapusan, yakni kebajikan dari kebijaksanaan dan kebajikan dari penghapusan. Kedua jenis ini telah sempurna. Dengan demikian barulah layak disebut sebagai ladang berkah bagi manusia dan dewa. Orang yang layak menerima persembahan artinya telah dilengkapi dengan kebajikan dari kebijaksanaan dan kebajikan dari penghapusan. Layak disebut sebagai ladang berkah bagi manusia dan dewa. Sebelumnya kita telah membahas tentang penghancur kejahatan. Ada membahas penggentar setan marah dan juga peminta sedekah. Sebenarnya apa yang sedang kita bahas sekarang yaitu pembunuh bagi pencuri, orang yang tidak terlahir kembali dan orang yang layak menerima persembahan. Semuanya memiliki makna yang sama, yaitu kita harus menghilangkan segala kerisauan dan menaklukkan bala tentara marah agar kita dapat datang dan pergi dengan bebas. Jika kita dapat mencapai tahap ini, itu berarti dua kebajikan sudah terpenuhi, yaitu kebajikan dari kebijaksanaan dan kebajikan dari penghapusan, yaitu kebajikan dari memutus habis semua kerisauan. Menjadi seorang biksu adalah benihnya, sedangkan mencapai tingkat arhat adalah buahnya. Seorang biksu adalah seseorang yang telah bertekad untuk meninggalkan kehidupan duniawi, mencukur rambut dan mengenakan jubah kebiksuan. Namun apakah mereka sudah memupuk kebajikan? Masih belum. Namun ia sudah memiliki penampilan luar sebagai seorang biksu. Apakah ia sudah mencapai seperti yang disebutkan di atas? Apakah sudah menghancurkan kejahatan? Apakah sudah menggentarkan setan marah? Dan apakah sudah melakukan praktik peminta sedekah? Peminta sedekah pada era Buddha, biksu harus pergi pindah patah. Dan apakah batinnya telah dijinakan? Belum tentu. Setelah mencapai arhat, maka harus terpenuhi semuanya. Jadi harus terpenuhi. Itu disebut buah pencapaian. Jadi di kebajikan dari kebijaksanaan dan kebajikan dari penghapusan, semuanya telah lengkap. Barulah layak disebut sebagai ladang berkah bagi dewa dan manusia. Karena jika kita memiliki praktik kebajikan yang sempurna, barulah bisa layak menerima persembahan dari manusia. Dan dalam memberikan persembahan, ada persembahan berupa materi, persembahan berupa rasa hormat, persembahan berupa tindakan. Sebelumnya pernah memberitahukan pada semua orang mengenai pemberian persembahan. Persembahan berupa materi berarti ada benda atau materialnya.
pakaian, makanan, tempat tinggal, dan transportasi. Praktisi berumah tangga memberikan persembahan kepada monastik. Ini disebut memberikan persembahan berupa materi, persembahan berupa rasa hormat. Begitu melihat monastik lalu memberikan penghormatan. Bernamaskara menghormati Anda sebagai orang yang telah meninggalkan keduniawian. Memberikan persembahan berupa tindakan atau perbuatan benar. Tindakan berarti dia memberikan persembahan benda materi kepada Anda, menghormati Anda karena wujud Anda. Apakah Anda memberikan ajaran Dharma kepadanya? Jika Anda memberikan ajaran Dharma kepadanya, dia akan melatih diri berdasarkan ajaran yang diajarkan. Dengan demikian, ini disebut memberikan persembahan berupa tindakan benar. Sebelumnya juga sudah pernah mengatakan kepada semua orang, boleh untuk tidak perlu memberikan persembahan dalam materi. Anda tidak harus memberikan persembahan berupa materi. Hormat adalah sebuah aturan. Akan tetapi, jika kita memiliki kebajikan yang membuat orang lain bisa memberi persembahan kepada kita, demikian juga tidak ada artinya. Pantaskah menerima rasa hormat orang lain? Kita sendiri melatih diri harus mengetahui bahwa jika kita tidak memiliki kebajikan, kita menerima persembahan berupa materi dari orang lain lebih tidak tepat lagi. Jika praktik kebajikan kita masih kurang, tapi ingin meminta orang untuk menghormati kita, ini juga tidak tepat. Akan tetapi, yang kita harapkan yaitu dapat memberi persembahan berupa tindakan benar. Lihatlah organisasi ceci kita, Komite Wanita Ceci, Bodhisattva Cuceng, Komite Pria, benar-benar mengeluarkan uang dan tenaga, bahkan pikiran dan perbuatan atau tindakan mereka. Batin dan tindakan telah berputar, berubah. Di masa lalu belum bersentuhan dengan Dharma Sang Buddha. Kehidupan sebelum bersentuhan dengan Ceci, setelah bersentuhan menjaga 10 sila Ceci, dia harus mulai dari calon relawan, kemudian mengikuti pelatihan, selanjutnya dilantik menjadi komite. Ini adalah mengubah tabiat buruk terdahulunya, secara perlahan-lahan terus memperbaiki dan memperbaikinya sampai sekarang. Pada saat ini mempersembahkan tubuh dan batin, dengan keharmonisan memberi persembahan, dengan penghormatan memberi persembahan, dengan tindakan memberi persembahan. Inilah yang kita lihat sekarang ini, persembahan yang diberikan oleh umat berumah tangga. Ini sangat susah didapatkan. Lihatlah berapa banyak orang yang memberi persembahan dengan tindakan benar. Cinta kasih, maitri, belas kasih, karuna, sukacita, mudita, keseimbangan, batin, keikhlasan, kerelaan, upeksa. Melihat begitu banyaknya bencana yang dibawa topan Morakot ke Taiwan, lihatlah semua insan Ceci Taiwan. Semua orang dimobilisasi, tidak hanya keluar uang, tidak hanya keluar tenaga, dengan melalui waktu yang sedemikian panjang, tidak rela melihat penderitaan para makhluk. Lihat, bukankah ini bodhisattva dunia? Tidak hanya di Taiwan, asalkan dia adalah insan Ceci, walaupun dia berada di negara termiskin, semua orang harus mengeluarkan segenap tenaganya untuk bersumbangsi. Bahkan di tempat yang komitenya paling sedikit, dia juga ingin membawa kotak sumbangan cinta kasih ini dan pergi ke jalan untuk menggalang hati dan menggalang dana. Hadirin sekalian, inilah persembahan berupa tindakan benar. Bersumbangsi tanpa pamrih, tidak perlu apakah meninggalkan kehidupan keluarga atau menjadi umat berumah tangga. Silsilah Dharma harus diwariskan, pintu Dharma kita harus terbuka. Pada waktu ini yang kita perlukan adalah harus sebagai pembunuh bagi pencuri, juga harus mengikis kerisauan. Orang yang tidak terlahir kembali. Kita tidak keliru, setelah menaklukkan tentara marah, kerisauan tidak lagi masuk ke dalam batin. Kita mulai menjadi orang yang layak menerima persembahan, menerima kesungguhan hati setiap orang, dengan cinta kasihnya berkumpul bersama. Kita harus memiliki kebijaksanaan demikian dalam memimpin. Kita harus memiliki ketegasan. Jika kita melakukan hal yang tidak benar, ini namanya bodoh. Harus segera diputuskan. Hal yang harus dilakukan harus dikerjakan. Ini namanya kebijaksanaan. Maka dengan demikian barulah layak disebut ladang berkah bagi manusia dan dewa. Inilah ladang berkah. Ladang berkah adalah di mana Anda dapat menghasilkan dharma. Dharma menjadi benih. Dari satu tumbuh menjadi tiada terhingga. Tiada terhingga berawal dari satu.
Jika kita dapat berbuat demikian, barulah benar-benar mencapai 1. Pembunuh bagi pencuri, 2. Orang yang tidak terlahir kembali, 3. Orang yang layak menerima persembahan. Karena itu dikatakan melakukan pindah patah untuk memberi manfaat bagi para makhluk. Namun kita adalah pemohon dharma. Kita menjalankan ini demi memberikan manfaat bagi para makhluk. Jadi, kebajikan dari kebijaksanaan dan kebajikan dari penghapusan artinya memahami seluruh kebenaran sejati, disebut sebagai kebajikan dari kebijaksanaan, sedangkan memutuskan segala kerisauan disebut kebajikan dari penghapusan. Itulah yang disebut dengan kebodian dan nirwana. Kebajikan dari kebijaksanaan dan kebajikan dari penghapusan. Memahami kebenaran sejati dinamakan kebajikan dari kebijaksanaan. Memutus habis kerisauan dinamakan kebajikan dari penghapusan. Itulah kebodian dan nirwana. Maka dua kebajikan, yakni kebijaksanaan dan penghapusan, itulah yang disebut bodhi. Bodhi juga berarti pencerahan, sedangkan nirwana berarti tiada kemunculan atau kelenyapan. Saat batin kita mencapai tingkatan tiada kemunculan atau kelenyapan, itulah yang disebut arhat agung. Saudara sekalian, biksu dan arhat, semuanya adalah harus mengikis segala noda batin dari dalam batinnya dan menumbuhkan tekad pembinaan diri, mempraktikkan pelatih diri kita. Karena itu, kita harus senantiasa bersungguh hati.